Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjuminirat, amma ba'd. Apa kabar pencinta Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga Anda dan keluarga semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan tentang kajian cara cepat baca kitab kuning sistem 5 jam, metode segitiga Sabir Rahim, ya, di mana episode 1 sampai episode 14 saya sudah jelaskan yang berkaitan dengan jumlah ismiyah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang ada kaitannya dengan jumlah fi'liyah, ya. Nah, sebab semua kalimah-kalimah bahasa Arab itu tidak akan lepas dari kedua jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah ini, ya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, ya, bahwa kalau umpamanya kita melihat suatu kalimah bahasa Arab, lihat awalnya, awal kalimahnya apakah ada ciri isim atau tidak. Kalau ada ciri isim berarti kalimah itu berbentuk jumlah ismiyah, ya. Nah, ciri isim, ya, barangkali ada yang belum paham ataupun ya lupa lagi, ya. Nah, itu ada 4, ya. Ciri isim itu adalah tanwin, an, in, un, kemudian alif lam, kemudian kasroh akhir, ya, kasroh akhir, dan idofat, ya. Idofat gabungan 2 isim. Nah, gabungan 2 isim. Itu, ya. Jadi ada ini ciri-ciri daripada isim. Jadi kalau ada ciri-ciri seperti ini, ya, maka kalimah itu berarti diawali dari isim dan otomatis, ya, bentuknya adalah berjumlah ismiyah. Kalau ciri-ciri ini tidak ada, yang 4 ini, ya, maka otomatis, ya, bentuknya yaitu apa? Bentuk jumlah fi'liyah, ya. Nah, itu. Jadi kalimah yang diawali dari fi'il. Nah, di mana jumlah fi'liyah ini, ya, ini terbagi 2 bentuk, ya. Yang pertama adalah fi'il lazim, bentuknya intransitif, ya, tidak butuh objek, ya. Nah, jadi cukup bentuknya fi'il dan fa'il saja. Fi'il itu kata kerja, ya, mau nasoro menolong, doroba memukul, kataba menulis, qoro'a membaca, dan sebagainya, itu, ya. Fi'il itu kata kerja. Nah, setiap pekerjaan pasti harus ada pelaku, namanya apa? Fa'il, ya. Nah, barisnya harus rofa. Apabila, ya, sudah tidak membutuhkan objek alias sudah sempurna, nah, maka bentuk fi'il tersebut namanya fi'il lazim, ya, atau intransitif. Nah, itu. Contohnya apa? Ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Ya. Ja'a telah datang. Apa? Al-haqqu, ya. Itu apa? Kebenaran. Nah, ini fa'il, ya, maka barisnya rofa. Tuh, ini ja'a datang fi'il, al-haqqu adalah fa'il, ya. Nah, ini maka barisnya rofa. Udah, jadi kalau datang itu tidak butuh objek, ya. Nah, itu seperti si Zaid sudah datang. Oh iya benar, Zaid sudah datang. Udah nggak perlu objek, ya. Cukup, ya, cuma fi'il dan fa'ilnya saja. Ya, itu. Begitu juga contoh yang kedua, wa zahaqal batilu, dan telah
hancur. Apa? Al-batilu, kebatilan. Nah, disimbolkan dengan apa? Naon. Nah, ya, yang hancur teh apa? Al-batilu, kebatilan. Nah, ini adalah fa'ilnya, maka barisnya juga rofa. Nah, itu. Jadi tidak butuh apa? Tidak butuh objek, ya. Seperti apa? Anak itu sudah tidur. Nah, jadi tidur itu tidak butuh objek, ya. Atau lelaki itu jatuh, ya. Udah nggak butuh apa? Nggak butuh objek, ya. Nah, itu yang namanya apa? Fi'il lazim, ya, atau intransitif, ya. In itu apa? Tidak. Nah, in itu tidak, transitif, membutuhkan objek, ya. Membutuhkan objek. Nah, atau maf'ul bih. Nah, ini objek itu maf'ul bih. Jadi tidak ada maf'ul bihnya, ya. Cukup fi'il dan fa'il saja. Nah, itu. Bentuk yang kedua adalah apa? Fi'il muta'addi. Yaitu apa? Terdiri dari susunan fi'il, fa'il dan maf'ul bih, ya. Nah, fi'il kata kerja. Nah, fa'il itu pelakunya. Barisnya harus rofa. Maf'ul bih ini adalah objeknya, ya. Jadi dia membutuhkan apa? Membutuhkan objek, ya. Nah, maka dalam tata bahasa Indonesia disebutnya kalimat transitif, ya. Jadi yang membutuhkan objek. Nah, ini paling banyak kita menemukan kata kerja itu, ya, antara transitif dengan intransitif itu lebih banyak yang transitif, ya. Ya, kalau diperkirakan sekitar 70%, ya. Jadi fi'il itu membutuhkan maf'ul bih, kata kerja itu membutuhkan objek 70%. Ya, ini sekitar 30%-nya yang lazim, ya, yang intransitif. Nah, itu jadi lebih sedikit, ya, kalimat intransitif itu, ya, atau fi'il lazim itu. Jadi kebanyakan yang berbentuk muta'addi, ya, atau transitif, ya, yang butuh objek, ada maf'ul bihnya, ya. Nah, itu jadi bentuknya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Nah, baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan, ya, secara sederhana dulu, ya. Yaitu apa? Gambaran macam-macam fi'il, ya. Nah, macam-macam fi'il itu yang sering kita temukan yaitu apa? Fi'il madi, mudhari dan fi'il amar, ya. Fi'il madi itu apa? Ya, pekerjaan yang telah dikerjakan, ya, telah terjadi, telah selesai dikerjakan, ya. Nasoro telah menolong, kataba telah menulis, qara'a telah membaca, pokoknya telah gitu, ya. Nah, itu fi'il madi. Nah, cirinya apa? Cirinya patah akhir. Nah, itu. Contoh di sini, nasoro 3 huruf. Nah, ini fathah kan? Tuh. Akroma 4 huruf patah. Tuh, inkasaro 5 huruf patah. Istahroja 6 huruf patah. Tuh, jadi selalu fathah, ya. Itu apa? Ciri-ciri fi'il madi. Yang kedua, ada ta ta'nis yang bersukun, ya, di akhirnya. Tuh. Ya, nasoro jadi nasorot, ya. Akroma akromat, inkasarot, istahrojat. Tuh, ada ta'nis yang bersukun, ya. Itu ciri fi'il madi, enggak dijumpai pada fi'il yang lain, ya. Yang ketiga cirinya apa? Ada domir mutaharik marfu di akhir, ya. Ada berapa? Ada 9, ya. Ini apa? Na, tatuma, tum, tituma, tun, na, tu, na. Nah, gitu, ya. Jadi harus apa? Harus disukunkan sebelumnya, ya. Nah, itu. Jadi apa? Seperti nasor, na nasor, ta nasor, tuma nasor, tum nasor, ti nasor, tuma nasor, tun na nasor, tu nasor, na. Tuh, ya. Tuh, jadi ini, ya, domir mutaharik marfunya, ya. Na, ta, tuma, tum, ya. Ti, tuma, tunna, tu, na, ya. Nah, itu. Ini khusus ciri khas dari fi'il madi, ya. Jadi kalau ada nata tumatum itu udah pasti fi'il madi, ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua fi'il mudhari itu
apa? Pekerjaan yang akan atau sedang dikerjakan, ya. Seperti yansuru, akan menolong atau sedang menolong, ya. Nah, yaqra'u, akan membaca atau sedang membaca. Yaktubu, akan menulis atau sedang menulis. Nah, gitu ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu akan atau sedang. Cirinya apa? Gampang. Ya, ada penambah apa? Ana itu di awalnya, ya. Nah, alif atau hamzah tuh ansuru tuh, ya. Nah, ini ya. Ansuru tuh hamzah. Ya. Kemudian nun, ya. Nansuru. Nah, nun tuh. Ya. Ya, yansuru tuh, ya. Ya. Nah, kemudian tansuru. Nah, itu. Jadi itu ciri khas dari fi'il mudhari, ya. Jadi ada apa? Ada salah satu penambah ana itu di awalnya, ya. Dan barisnya apa? Fi'il mudhari itu barisnya rofa tuh, ya. Rofa domah, ya. Tuh, barisnya rofa. Nah, itu ya, itu ciri khas dari fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Perintah. Ya. Seperti apa? Unsur. Tolonglah. Idrib, pukullah. Iqra, bacalah. Ya. Nah, kemudian apa? Udhul, masuklah. Tuh. Jadi perintah dia. Cirinya apa? Sukun di akhir. Tuh. Unsur, idrib, iqra, udhul, ukhruj. Nah, sukun semua ujungnya, ya. Baik. Nah, ini fi'il itu pasti membutuhkan apa? Pelaku, ya, yang mengerjakan. Nah, barisnya apa? Rofa. Nah, fa'il, ya, ini terbagi kepada dua macam, ya. Ada fa'il isim johir, ada fa'il isim domir, ya. Kalau fa'il isim johir, ya. Nah, ini apa? Dia jelas, alias bukan dari isim domir, ya. Pokoknya kalau isim domir yang dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ya, yang 14 itu dah, ya. Nah, itu domir. Selain domir namanya isim johir. Nah, seperti ini al-haqqu, ya, ini fa'il isim johir karena bukan domir dia mah. Al-batilu, ya, ini fa'il isim johir tuh karena dia bukan berbentuk domir, ya. Nah, atau contoh yang lain, ya. Ahallallahul bai'a, ya, wa harramar riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, itu. Ya. Ahalla, ya, telah menghalalkan. Nah, ini fi'il, ya. Fi'il. Siapa yang menghalalkan? Saha. Siapa? Nah, ini adalah fa'il. Maka barisnya apa? Rofa dengan domah, ya, fa'il, ya. Ini fa'il. Tuh, ya. Fa'ilnya apa? Jelas. Fa'il isim johir, ya. Karena bukan domir, ya. Nah, itu. Al-bai'a akan jual beli, ya. Nah, kana atau ing jual beli. Nah, gitu ya. Ini adalah apa nih? Maf'ul bih, ya. Maf'ul bih. Maka barisnya apa? Fathah tuh. Ya, maf'ul bih objek, ya. Nah, ini barisnya apa? Fathah tuh. Fathah dia. Nah, itu ya. Ini apa? Menunjukkan apa namanya? Fi'il muta'addi. Jadi butuh apa? Butuh objek, ya. Fi'ilnya ada, fa'ilnya ada, lalu apa? Butuh objek, ya. Apa yang dihalalkan oleh Allah itu objeknya apa? Al-bai'a, jual beli. Nah, itu ya. Jadi objek apa? Atau maf'ul bih barisnya nasab. Udah selesai, ya. Nah, mana contoh fa'il isim domir, fa'il yang dibuat dari isim domir. Nah, ini wa harrama. Wa harrama apa? Mengharamkan. Nah, kan di sini nggak ada fa'ilnya, ya, nggak jelas, ya. Maksudnya nggak jelas. Maka apa? Nah, di sini apa? Fa'ilnya adalah berbentuk domir, yaitu apa? Domir huwa. Kembalinya kemana huwa itu? Ke Allah. Nah, situ, ya. Dirujuk ke Allah. Jadi wa harrama, dan mengharamkan. Siapa? Huwa itu Allah. Riba akan jual beli. Nah, ini adalah contoh apa? Fa'il dari isim domir, ya. Nah, huwa kan domir tuh.
Ya, jadi disembunyikan. Domir itu alias apa? Disembunyikan kan nggak ada tuh, ya, disembunyikan. Jadi dalam bentuk domir, ya, ini domirnya domir huwa. Kenapa? Karena tidak ada ciri tasniyah atau ciri bentuk dua, dan juga tidak ada ciri jamak, ya, bentuk banyaknya nggak ada di sini, ya. Jadi tunggal dia, huwa, gitu kan. Kembalinya ke siapa? Ya, Allah tuh. Jadi yang mengharamkan Allah. Ariba akan jual beli. Nah, ini maf'ul bih, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini jadi maf'ul bihnya. Ariba. Jadi maf'ul bihnya. Nah, itu. Ya. Yang ketiga apa? Maf'ul bih, ya. Nah, ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih, objek, ya. Nah, ini objek juga sama, ya. Ada yang dari isim johir, ada yang dari isim domir, ya. Nah, maf'ul bih isim johir. Nah, ini seperti ini. Al-bai'a, ya. Harrama ar-riba nih, ar-riba tuh, ya. Ini apa? Contoh maf'ul bih isim johir, jelas, ya, gitu. Atau dalam ayat yang lain, qatala Daudu Jaluta. Jaluta. Nah, jadi telah membunuh siapa? Nabi Daud, Jalut, ya, akan apa namanya? Goliat, ya. Nah, itu raja Jalut atau Goliat. Nah, itu ini raja yang kafir bengis, ya, itu dibunuh oleh Nabi Daud. Nah, ini kan qatala membunuh, ini apa? Nah, pekerjaan, ya, fi'il, ya. Mana pelakunya siapa? Ya, tuh Daud, fa'il tuh, ya. Fa'il barisnya apa? Rofa. Nah, membunuh siapa? Daud, ya. Nabi Daud itu Jalut, yaitu raja Jalut yang kafir itu, ya. Nah, itu. Ini apa? Maf'ul bih, ya. Nah, jelas tuh, ya, jelas, bukan isim domir. Ya, qatala Daudu Jaluta, ya. Nah, karena maf'ul maka barisnya apa? Fathah, ya. Nah, mana sekarang contoh maf'ul bih isim domir, ya. Nah, ini di dalam apa? Di dalam surat Al-Fatihah aja gampangnya apa? Nah, iyyaka na'budu. Nah, gitu, ya. Nah, iyyaka na'budu. Nah, itu na'budu apa? Nah, kami menyembah. Nah, ini kan ada nun, ya, tuh. Ada nun tuh, berarti apa? Fi'il mudhari, ya. Nah, ini fi'il, menyembah kan? Nah, na'budu adalah fi'il. Nah, ya. Fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya apa? Kan disembunyikan tuh, berbentuk domir. Domir apa? Kalau nun berarti nahnu. Kami, kan tuh, kami menyembah, domir nahnu, ya. Nah, kepada siapa? Nah, iya, Kak, kepada Allah, kepadamu saja, ya Allah, gitu, ya. Nah, ini maf'ul bihnya nih. Maf'ul bihnya didahulukan. Maf'ul bih isim domir, ya. Isim domir yang munfasil, ya, terpisah. Nah, itu, ya, maf'ul bih isim domir munfasil karena dia terpisah dan juga dia bisa mendahului fiilnya, ya. Nah, contoh yang lain apa? As'aluka, tuh, as'aluka. As'aluka tuh. Di as'alu apa? Nah, fi'il ada hamzah tuh kan awalnya, ya. Tuh berarti fi'il mudhari, ya. Nah, fi'il mudhari, ya. Terus apa fa'ilnya nih? Hamzah. Tuh, kalau hamzah fa'ilnya berarti domir ana, fa'il, ya, ana tuh. Ya, fa'ilnya apa? Ana. Nah, itu, ya, fa'ilnya ana. Terus apa? Ka-nya sebagai maf'ul bih, ya. Maf'ul bih dari apa? Dari isim domir, ya. Maf'ul bih isim domir. Tapi isim domirnya apa? Isim domir muttasil karena dia nyambung, ya. Nah, itu, ya, bersambung. Nah, itu. Nah, itulah gambaran apa namanya, yaitu bentuk-bentuk dari jumlah fi'liyah, ya.
Nah itu, jadi ada dua, ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Tapi yang paling banyak adalah yang sering dijumpai, yakni fi'il muta'addi ya, kurang lebih sekitar 70%-an ya. Nah itu. Baik, kita coba terapkan ya. Nah, di sini ada contoh ya dari apa? Surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. Di sini aja. Ya. Sini. Idza jaa nasrullah ya. Bismillah ya. Baik, kita coba ya. Idza jaa, ini ida ini apa? Termasuk ya ciri-ciri dari fi'il ya. Jadi dia suka masuk ke fi'il ya. Nah, lihat ja'anya. Ja'anya itu apa? Ada ini enggak? Ciri isim di sini. Ja'a enggak ada. Ya, berarti apa? Oh, bukan jumlah ismiyah tapi jumlah fi'liyah gitu. Terus fi'ilnya fi'il apa? Oh, patah. Berarti fi'il madi. Tuh, cirinya patah akhir ya. Fi'il madi. Tuh. Kemudian apa? Siapa atau apa yang datang? Naon yang datang tuh? Nasrullah ya. Nasrullah. Nah, rofa dia apa? Jadi fa'il ya. Tuh, fa'il ya, berbentuk idopat ya. Tuh, fa'ilnya apa? Dua kata, dua isim jadi satu ya, fa'il ya. Pelaku daripada ja'a itu. Nah, terus kalau wal fathu, nah ini apa? Tawabi, wawunya apa? Atap ya. Tawabi. Ya, tawabi kan ada 4 ya. Naat, atap, taukid dan badal ya. Taukid dan badal. Nah, itu. Nah, ini adalah Pak Atap ya. Itu tawabi. Nah, itu dia selalu mengikuti ya kalimat sebelumnya dalam segi baris dan juga bentuknya. Barisnya apa? Domah, maka wal fathu di sini tuh. Ya, wal fathu. Ya. Nah, itu. Jadi apa? Ini harus mengikuti antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya ya. Nah, itu. Jadi kalau ininya sebelumnya domah, maka sudahnya juga apa? Domah. Oke, ini sudah sempurna ya. Kalau sudah ada fi'il dan fa'il dan itu fi'il lazim, maka dia sudah sempurna ya. Kita garis saja sini. Tuh, berarti apa? Sudah sempurna. Nah, berarti kalimat baru kita cari lagi. Ada nggak ciri isim ya? Waro'aita. Ada nggak ciri isim di sini yang 4 ini? Nggak ada. Maka berarti apa? Jumlah fi'liyah lagi ya. Nah, fi'ilnya apa? Fi'il apa nih? Tak tuh, ro'aita tuh, tak tuh. Nah, tak tuh matum. Nah, tak tuh kan berarti apa? Fi'il madi. Oh, gitu kan? Apa fa'ilnya? Itu domir anta itu tak. Fa'ilnya apa? Domir anta. Tuh, ya. Tak itu domir anta. Nah, itu ya. Engkau melihat tuh, melihat itu harus butuh objek ya, maf'ul bih, makanya apa? Barisnya nasab tuh, an-nasa ya, tuh maf'ul bih, barisnya nasab, maf'ul bih ya. Nah gitu, udah. Terus apa? Kalau melihat manusia ya dakhuluna ya. Nah ini apa? Ini sudah apa namanya? Kalimat sempurna ya, bisa kita batasi dengan garis, berarti udah sempurna tuh, fi'il, fa'il, maf'ul bih tuh ya, berarti udah kalimat sempurna. Ini kalimat baru lagi ya. Nah, kalimat baru lagi, lihat ada ciri isimnya enggak ya yang 4 ini? Oh, enggak ada ya. Tuh, tanwin, alif lam, kasrah akhir enggak, terus idofat juga enggak, berarti apa? Jumlah fi'liyah. Fi'il apa? Oh, ada iya tuh ya. Apa? Ana itu fi'il mudhari. Tuh ya. Ya dahuluna fi'il mudhari. Tuh kan. Mana fa'ilnya? Kan fi'il harus ada pelaku. Nah, ini enggak ada nih. Berarti apa? Disembunyikan. Berarti bentuk fa'il isim domir.
Ya, domir apa? Kalau ada waw nun jamak ya. Huwa, huma, hum. Nah, jadi fa'ilnya domir hum. Nah, gitu mereka. Orang-orang kafir itu kan, nas. Kembali ke mana? Nah, ke nas ya. Tuh, kita rujuk ke sini. Jadi humnya ke nas. Ya, ya dahuluna masuk siapa itu nas ya? Fi dinillah, di agama Allah, dalam agama Allah. Fi huruf jar ya, dinillah majrur kan, kasroh, ada huruf jar. Nah, dinillah idofat ya. Tuh, ini mudhof ilaih kasroh barisnya ya. Fi dinillah tuh. Ya. Ini mah hanya penambah doang ya. Intinya apa? Ya, intinya sudah ada, yaitu apa? Fi'il dan fa'il. Karena masuk itu termasuk apa? Termasuk fi'il lazim ya. Nah, itu. Terus masuknya bagaimana? Afwajan tuh, sembari. Nah, ini apa? Ciri hal ya, namanya apa? Hal. Tuh, jadi isim yang dinasabkan menjelaskan apa? Keadaan yang masih samar gitu. Jadi masuknya orang kafir Mekah itu ke dalam agama Islam masuknya sendiri-sendiri apa? Berombongan. Oh, afwaja, berombongan. Tuh, gitu kan. Dah, berarti ini apa? Penambah lah ya. Ini termasuknya apa? Komplement, penambah. Sret, udah sempurna ya. Udah fi'il, fa'il, dah sempurna ya. Nah, itu cuma penambah aja, fidinillah, maaf aja ya. Nah, ini kalimat baru lagi. Kita tanya lagi. Ada nggak ciri isim yang 4 ya? Ada nggak? Nah, nggak ada. Tuh ya, fasabbih ya. Tuh, fasabbih berarti sabbih itu apa? Berarti jumlah fi'liyah tuh, fi'il kan? Fi'il apa? Oh, sukun ya. Tuh, sukun akhir ya. Sabbih fi'il apa? Fi'il amar. Nah, kalau fi'il amar itu apa? Fa'ilnya domir anta. Ya, karena perintah itu pasti kepada orang yang ada di depan, kamu gitu kan. Iqra, bacalah kamu ya. Uktub, tulislah oleh kamu gitu. Jadi fa'ilnya apa? Domir anta tuh, fil amr ya. Nah, itu. Kemudian apa? Bihamdi. Nah, ini juga penambah ya. Bihamdi jar majrur. Hamdi dengan Robbi ya. Idofat ya, dua isim jadi satu. Robbi dengan ka juga idofat ya. Nah, itu. Jadi saya sering mencirikan idofat itu dengan tanda gawang. Jadi dua isim itu digabung, disatukan ya. Udah nih, udah selesai ya. Nah, udah dianggap kalimat sempurna. Fil amr ya, sudah apa? Sudah ada fa'ilnya. Oke. Nah, waw. Nah, waw ini apa ya? Nah, bisa jadi waw atap ya. Gitu ya. Atapnya kemana? Ya ke sini ya. Kalimat sebelumnya. Nah, ini sabih nih, fil apa? Fil amr sukun, maka dia wastagfir. Tuh, sukun ya. Wastagfirhu. Ya, sukun dia. Nah, itu kenapa? Karena diatapkan ke sini, sabih. Ya. Nah, fi'il amar. Ya. Fa'ilnya apa? Samain, jadi seimbang ya. Kalau sini apa? Fil amar, fa'ilnya anta, sama juga sini fa'ilnya anta, kan diatapkan, disambungkan ke sini ya. Fa'ilnya anta. Nah, gitu. Mintalah ampun kamu kepada siapa? Hu ya, kepada Rob ya, Tuhanmu ya. Nah, ini hu-nya kepada Rob. Nah, kita kasih apa? Tanda rujuk ya ke Rob. Nah, gitu ya. Gitu, hu kepada Rob. Jadi, dan minta ampunlah siapa? Kamu hu kepada Rob ya, Robbika itu kepada Tuhanmu Allah. Nah, udah sempurna, seret tuh ya. Fil amar fa'il, ini maf'ul bih, nih maf'ul bih, objek ya. Begitu, maf'ul bih dari apa? Hu, dia kan isim apa? Domir, kata ganti ya. Nah, kata ganti orang ya, dia yang kembali ke Rob. Nah, yang terakhir apa? Innahu kana tawwaba. Nah, ini apa? Ini nanti ada di dalam apa? Pelajaran amil nawasikh. Inna amil nawasikh ya. Merubah mubtada dan khobar. Kalau inna apa fungsinya? Tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isimnya. Nah, ini isimnya hu yang terdekat, isimnya. Isim inna tuh ya. Kana tawwaba adalah khobar
inna tuh ya. Khobar inna. Nah, bisa diperinci lagi karena tawaba itu ya. Nah, karena ini berbentuk jumlah dia, jumlah fi'liyah. Nah, kebetulan jumlah fi'liyahnya berbentuk amil nawasih juga, karena amil nawasih ya. Nah, ya karena amil nawasih. Kemudian mana isimnya? Kan nggak jelas di sini. Kalau tawaba udah pasti apa? Yang nasab khobarnya udah pasti gitu ya. Khobar kana. Ya. Nah itu. Jadi yang tinggal belum di ini kan ungkap adalah isim kananya mana? Berarti di sini apa disembunyikan ya, berbentuk domir ya. Nah, isim kana disembunyikan jadi dikurung. Domir apa? Domir huwa tuh. Karena tidak ada ciri tasnya dan jamak, ciri bentuk dua atau yang ciri banyak nggak ada ya. Jadi tunggal domir huwa. Kembali ke mana? Ke rob tuh ya. Jadi ke sini. Ya, karena sesungguhnya siapa Allah? Tawaba itu maha penerima taubat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadan walikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.